Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami, supaya kami dijauhkan dari hal yang tidak baik, mabuk-mabukan, minuman keras, yang membuat kami menjadi orang-orang yang malas dan menjadi miskin dan merusak semuanya. Kau berikan hati kami, supaya selalu kami haus dan lapar akan firman Tuhan, yaitu Tuhan, supaya kami dipuaskan oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada pertanyaan, mengapa kita tidak boleh minum minuman keras? Mengapa kita tidak boleh mabuk-mabukan? Banyak orang berkata, minum boleh sedikit, sesuai apa yang dikatakan oleh Paulus juga. Ya, hendaklah engkau minum sedikit anggur. Nah, tetapi saudara, sedikit itu kan hanya sekali-sekali. Mungkin saat itu mungkin perjamuan karena nggak ada yang lain, atau mungkin tubuhnya lagi kedinginan karena es. Tetapi yang intinya bukan satu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menimbulkan satu keterikatan, dan keterikatan akan membuat satu pergaulan yang sama-sama yang suka terikat dengan minuman keras. Dan minuman keras itu akan memabukkan. Walaupun tidak memabukkan, akan meningkatkan emosi kita, sehingga cara berpikir kita menjadi panas, sehingga kita mudah marah, tersinggung, dan lingkungan kita tidak baik. Demikian juga kalau kita bicara mengenai mabuk. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, supaya kita jangan bergaul dengan orang yang sering minum minuman keras dan yang mabuk. Sebab itu akan membuat kita menjadi miskin. Kita dipukul, kita tidak merasa. Kita jatuh, kita tidak mengadu. Kita tanpa sadar bisa salah paham dan berkelahi. Dan itulah kemudian kalau kita melihat akan jatuh miskin. Sudah tidak bisa lagi berpikir dengan baik dan pengeluaran biaya besar. Itu mengikat kita. Dan ingat, sebaik-baiknya minuman anggur itu pertama ditemukan oleh seorang yang bernama Nuh. Ketika dia melewati yaitu masa erba, dia pertama kalilah yang menemukan kebun anggur, sehingga kemudian dia minum tanpa sadar, dia tidak tahu dia mabuk. Dan ketika dia mabuk, saudara, yaitu dia telanjang. Akhirnya Ham itu melihat papanya telanjang, dia cerita kepada saudaranya Sem maupun kepada adiknya Yafet. Dan Ham ini kemudian, saudara, akhirnya Nuh itu bangun dan berkata, siapa yang menutupi aku? Ternyata adalah Sem dan Yafet. Karena ketika Sem dan Yafet itu diberitahu bahwa papanya telanjang, dia tidak berani melihat. Dia berjalan mundur sambil membawa kain dan menutupi itu. Dan kemudian Nuh berkata, diberkatilah Sem dan Yafet. Diberkatilah Allah Sem, tetapi terkutuklah Ham. Itulah akibat dari mabuk itu. Dari petikan ini kita sadar bahwa tanpa sadar Nuh itu bukan ingin mabuk, tidak mengerti. Karena dia pertama kali yang menemukan kebun anggur, menanam anggur. Tetapi saudara, hal yang kedua, muncullah kutukan-kutukan, muncullah ketelanjangan, muncullah ketidaksadaran. Tetapi ada juga yang kita melihat bagaimana Sem dan Yafet, dia berjalan mundur menutupi ketelanjangannya, bukan seperti Ham. Pelajaran kedua kita lihat bahwa kalau ada sesuatu yang salah, mari saudara kita doakan, jangan disiarkan seperti Ham. Itulah tandanya banyak orang Kristen yang ketika melihat sesuatu yang tidak baik, dia menyiarkan. Bukan mendoakan, bukan saudara untuk menasihati. Tetapi kita juga lihat Daniel pasal 5, apa yang terjadi? Yaitu Daniel pasal 5 itu ketika Raja Belshazzar, dia mabuk-mabukan. Kemudian ada satu tangan menulis di dinding, mene tekel ufarsin. Artinya ditimbang-timbang ternyata ringan. Mereka takut. Daniel kemudian menafsirkannya bahwa kerajaan Tuhanku ditimbang terlalu ringan. Karena mereka pesta mabuk-mabukan, apalagi
memakai peralatan bait Allah yang suci. Demikian hidup kita yang suci. Kalau kita minum-minum dan memabukkan, apapun alasannya, nggak mabuk, tetapi kalau terikat dan sering dan bergaul, itu sudah salah. Kalau hanya sekali-sekali mungkin, saudara, kita kedinginan, mungkin disuruh dingin, terpaksa kita nggak kuat, sedikit boleh. Mungkin kita perjamuan suci nggak ada anggur, dikasih orang sedikit boleh, saudara. Tetapi bukan terus-menerus, bukan berulang-ulang. Itulah yang Tuhan tidak mau. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan selalu mengajarkan, jangan kamu mabuk anggur, ya. Tetapi saudara, kalau juga tidak boleh mabuk roh. Mabuk roh itu juga sama, yaitu orang yang demam mencari hal-hal okultisme. Roh-roh di mana ada, saudara, bukan itu aja. Bahkan dia sering puasa, sering bernubuat, sering berpasa roh, sering mengatakan setan di sini. Wah, pokoknya karunia-karunia harus dikobarkan, menjadi mabuk roh. Seharusnya karunia dikobarkan, tetapi jangan berkelebihan. Kembali kepada firman Allah, supaya hidup kita tertib, supaya jangan cuma mengobarkan karunia saja, tetapi ingat, kita harus mengobarkan misi penginjilan, karakter dan ajaran Tuhan sebagai murid Tuhan. Bukan karunia, karena karunia tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kasih karunia Tuhan, yaitu Roh Kudus yang memberikan buah roh, supaya kita bertobat dan percaya Yesus Kristus. Haleluya, saudara, sekali lagi, jangan terikat. Ingat itu, minuman kelihatannya bagus untuk koleksi, tetapi saudara, marilah kita itu menghargai apa yang Tuhan berikan. Kalau nanti pertanyaan, bukankah Tuhan juga rindu minum anggur? Tapi itu bukan anggur yang beralkohol, tetapi anggur biasa, bukan fermentasi. Nah, dia rindu untuk perjamuan suci. Bahkan Tuhan membuat pesta di Kana, yaitu anggur itu habis, dibuatlah air jadi anggur, dan anggur itu lebih manis, lebih enak. Berarti di sini itu anggur baru, anggur baru. Jadi tidak ada fermentasi, beralkohol. Haleluya. Ini untuk supaya kita lebih dewasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, supaya setiap kami boleh bijaksana hidup sesuai. Jika saudara mengalami persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, sakit penyakit, hutang piutang, keluarga, studi karir, perjodohan, apapun juga, tumpangan tanganmu di dadamu. Jikalau saudara sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.